menyebabkan meninggalnya anak ibu ya. Kalau boleh tahu, Kori Oktarina adalah seorang ibu yang anaknya meninggal dunia dikarenakan terkena DBD, demam berdarah deng. Ogan ilir. Pantauan awak media liputan 6.com. Sudah dilaporkan ke puskes setempat. Cuma diperiksa air dan dikasih bubuk insektisida untuk mengendalikan larva nyamuk, ujar Kori pada awak media di kediamannya RT 8 Lingkungan 4 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kabupaten Ogan Ilir Sumsel pada malam Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2026. Meski dalam suasana berkabung, beliau tetap menerangkan kronologis kejadian anaknya meninggal dunia, yaitu Ahmad Hijazi bin Firwansah yang berumur 2 tahun. Laporan sudah diterima, tapi kami meminta hasil laboratorium baru bisa melakukan fogging. Terang Kori menyampaikan apa yang dikatakan bidan Kelurahan Tanjung Raja Barat yang bernama Sebrina. Lebih lanjut dikatakannya, walaupun ada beberapa tetangga yang berjarak 1-3 rumah dari rumah saya, ada juga anak-anak mereka yang terkena DBD dan berhasil sembuh, tapi penanganan dari puskes setempat masih belum ada selain memberikan bubuk untuk membunuh nyamuk di air. Hingga malam ini permintaan kami untuk fogging belum juga dilakukan oleh pihak puskes. Padahal satu lagi anak saya Ayubnya almarhum masih dirawat di rumah sakit dikarenakan DBD. Papar Kori. Saya berharap pemerintah setempat terutama Dinas Kesehatan lebih perhatian. Jangan acuh tak acuh karena bukan keluarganya. Sehingga mereka pihak puskes tidak respon. Coba kalau itu anaknya pasti gercep actionnya. Harusnya lebih perhatianlah terhadap lingkungan. Tutur Kori dengan kesal dan penuh harap. Pantauan media di sekitar lokasi ada 12 anak-anak yang terkena DBD. Ada yang sudah sembuh dan ada yang masih dirawat. Ketika awak media menghubungi Kadinkes Kabupaten Ogan Ilir, Der Suryadi Muzal M. KES via WhatsApp. Besok pagi kita lakukan fogging dari puskes. Reporter, Reno, Sli. Tarina. Kori Oktarina. Kori. Kori Oktarina. Ini katanya anak ibu mendapatkan penyakit DBD ya, sehingga menyebabkan meninggalnya anak ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, umurnya berapa tahun Bu dan jenis kelamin anaknya? Jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 hari. Ini ibu tahu dia ini kena penyakit DBD ini bagaimana cerita awalnya nih? Cerita awalnya tuh gejala pertama itu batuk pilek. Terus seiring waktu besok mulai panas tinggi. Diambilnya tindakan, dikasih paracetamol sirup. Lagi nunggu reaksi obat. Setelah berjalan, panas turun sedikit, naik lagi, terus sampai besok. Karena tidak ada perubahan dari dosis obat, dilarikan ke bidan setempat. Tindakan bidan setempat itu sama, dikasih paracetamol, obat racikan, serta obat penurun panas yang lain yang diobatin dari bawah. Reaksi obat berjalan sekitar sejam, panas turun. Tapi suhu telapak tangan sama kaki itu dingin. Anak tidur, istirahat, ternyata itu fase kritis, sudah termasuk kritis. Artinya itu gejala ya. Fase kritis itu. Nah, kita kira itu demam itu selesai, ternyata itu malah kritis. Itu setelah ibu ambil mengasihkan obat itu, tindakan selanjutnya apa sehingga sampai ke rumah sakit itu bagaimana ceritanya? Setelah penurunan suhu, besoknya itu diare. Diare itu kondisi anak lemas. Bu, saya potong sedikit. Awalnya itu tanggal berapa, hari apa ini? Awal ibu tahu dia ini sakit ini. Dia sakit. Tanggal berapa? Sakit panas tinggi atau pilek? Ya, panas tinggi. Panas tinggi itu batuk pilek itu hari Selasa. Berarti sekitar tanggal 20-an. Belum puasa. Oh, itu sebelum puasa tanggal 18-an. Ya, sebelum puasa Bu ya. Nah, terus selanjutnya Bu, ibu ambil puasa itu tanggal 17 itu batuk pilek. Terus tanggal 18 itu demam tinggi. Demam tinggi sampai nunggu dosis obat tanggal
sekitar 1920, demam 3 hari. Ya. Nah, itu kan diobatin ke bidan, panas turun, berarti jangka 3 hari, demam tinggi. Panas turun, tapi ada diare. Ya. Kondisi anak lemas dan mengantuk. Nah, dari ciri itu kan, gejala DBD kan tidak ada yang mencurigai, bintik merah pun Nggak tidak ada. Cuma tetangga sebelah curiga dia mengantuk itu karena pasien sebelumnya itu salah satunya mengantuk berat, tangan dingin kan, suhu tangan dingin. Nah, Terus ibu ada bawa ini ke puskes setempat misalnya? dilarikan ke puskes itu pas dia BAB sore, intens banyak, kondisi makin lemas, dan dia pun gelisah. Nah, dari situ Ibu langsung bawa ke UGD puskesmas terdekat. Dari situ tidak ada tindakan, langsung disuruh larikan ke rumah sakit. Berapa lama di puskes itu? Berapa lama di situ? Berapa jam? Hitungan jam. Lebih kurang 3 jam ada? Nggak nyampe. Nggak nyampe, 2 jam. Apa saran dari puskes apa? Dia menyarankan dilarikan ke rumah sakit. Ke rumah sakit apa maksudnya? Ke rumah sakit? Rumah sakit. Ke rumah sakit daerah? Ini apa? Yuk, dia kan nyuruh kemana-mana, ke rumah sakit. Rumah Terserah rumah sakit mana. Nah, terus ibu bawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit daerah. Daerah. Senai ya. Nah sampai di situ apa tindakan pihak rumah sakit itu? Rumah sakit daerah Ogan Ilir Tanjung Senai. Tindakan dari medis Tanjung Senai itu langsung langsung ini cari jalan infus. Karena dia kan dehidrasi. Ya. Berapa kali coba tidak menemu jalan